Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat pemenang semuanya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Rizal Edwin dalam kajian tentang UMKM, yang mana kita tidak henti-hentinya terus membahas hal yang berhubungan dengan UMKM, dengan usaha dan bisnis, tentang hal-hal yang berhubungan juga yang kita bicarakan selama ini pasti berhubungan dengan pandemi COVID-19. Hari ini ada hal yang mungkin bisa kita bahas, yaitu tentang new normal. Ya, UMKM terdampak terhadap COVID-19 itu pasti. Tetapi saat ini sedang trennya yaitu tentang new normal, di mana eranya saat ini kita memasuki era masuk dari ketidakbiasaan menjadi hal yang lebih biasa akibat dari pandemi COVID-19 itu. Nah, dalam hal ini saya tidak akan membahas tentang new normal ala pemerintah, bagaimana kita menjaga jarak, bagaimana kita mengikuti protokol-protokol pemerintah. Tapi hari ini saya hanya sekedar membahas new normal ala UMKM dari versi saya, Muhammad Rizal Edwin. Oke, sahabat pemenang, cerita tentang new normal UMKM terutama, tidak ada hal lain yang mungkin bisa kita bicarakan selain bagaimana kita menghadapi new normalnya, atau kalau kita bahasa Indonesia kan new itu baru, normal itu ya normal, artinya memang standarisasi kita, artinya kita standarkan kehidupan kita dengan sesuatu yang lebih baru gitu. Artinya kita menghadapi era yang baru, kebiasaan yang baru. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah new normal itu berefek terhadap UMKM? Jawabannya iya. Artinya saat ini UMKM sangat membutuhkan gaya baru, teknis baru, atau cara baru untuk bisa mendapatkan arus, untuk bisa mendapatkan sisi keuntungan yang baru dari sisi UMKM itu sendiri. Hal ini penting terutama jika kita membahas bagaimana cara kita untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Seperti kita ketahui bahwa di Indonesia 97% angkatan kerja kita berada semua di UMKM. Dan sisanya itu berada di orang-orang yang levelnya sudah level-level pengusaha besar. Tetapi tidak bisa kita pungkiri juga bahwa 97% itu belum menjadi sasaran utama pemerintah kita. Oleh karena itu yang kita harapkan saat ini adalah bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap UMKM. Apalagi sebenarnya saat ini kita tahu tingkat penjualan menurun dikarenakan offline sekarang sudah menjadi bukan prioritas utama, karena kita juga banyak protokol-protokol yang harus kita ikuti, seperti jaga jarak, seperti kita harus menghindari keramaian dan segala macamnya. Nah, dalam kali ini saya akan memberikan beberapa tips khususnya buat UMKM, mudah-mudahan bisa bermanfaat, yang insya Allah mudah-mudahan ini bisa juga menjadi bagian dari solusi bagaimana kita bisa menghadapi new normalnya ala UMKM. Kita menghadapi era barunya UMKM. Yang pertama, mulailah beralih dari offline ke online. Kita berharap mudah-mudahan saat ini pandemi bukanlah akhir dari segalanya. Apalagi pandemi COVID-19 ini menjadi penyebab dari matinya UMKM kita. Meskipun sebenarnya saat ini UMKM relatif bisa bertahan selama memang produk yang dibuat oleh UMKM kita memang dibutuhkan oleh pasar. Apalagi produk kita adalah produk yang sifatnya primer, artinya produk yang penting, yang sangat dibutuhkan. Terlepas daripada itu juga, di sisi lain, di pengusaha-pengusaha besar juga saat ini banyak mulai mengeluh, dan bahkan beberapa bisnis-bisnis besar menyatakan bahwa hanya bisa bertahan antara Juni dan Juli. Nah, kita ketahui juga beberapa hal lagi tren saat ini adalah new normal,
yang disampaikan oleh pemerintah bahwa ada fase-fase di mana fase keempat nanti sekitar bulan Juli lah, maka aktivitas dianggap bisa kembali normal walaupun dengan protokol-protokol, kurang lebih seperti itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Yang dilakukan adalah yang pertama tadi, mulailah berpikir untuk merubah sisi offline menjadi online. Saya sangat berharap sekali para teman-teman UKM, sahabat-sahabat UKM, untuk mulai melirik, untuk mulai belajar, untuk mulai memanfaatkan, memberdayakan apa yang sering kita genggam, yaitu handphone, yaitu gadget kita. Banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan dari pemanfaatan IT atau gadget. Misalnya memanfaatkan media sosial, memanfaatkan e-commerce, memanfaatkan lapak-lapak yang memang disiapkan untuk berjualan. Karena saat ini orang dibatasi oleh keadaan, dibatasi oleh keadaan, otomatis sebenarnya masyarakat saat ini memilih untuk berjualan, pembeli maksud saya, konsumen memilih untuk tidak melakukan transaksi secara langsung, tapi melakukan transaksi secara online. Dan ini bisa menjadi alternatif. Jadi saya berharap mudah-mudahan semua teman-teman UMKM mulai melirik, mulai belajar paling tidak untuk beralih dari offline ke online. Namun ada masalah. Masalahnya adalah hampir rata-rata dan banyak banget pelaku UMKM itu adalah generasi bukan milenial tapi kolonial kalau saya sebutnya. Artinya mereka-mereka yang sudah berada di umur di atas, yang lebih tua, yang lebih susah untuk mengikuti gaya bahkan teknologi saat ini gitu. Nah, ini mungkin perlu pembelajaran dan ini perlu penyadaran juga untuk regenerasi. Saya berharap mudah-mudahan para pelaku-pelaku UMKM, para bapak ibu yang kami hormati semua, para pelaku yang sudah berjalan bertahun-tahun dalam proses produksi yang sifatnya saat ini tradisional atau sifatnya offline, ada baiknya memberikan kesempatan kepada generasi-generasi muda, baik itu anaknya atau mungkin orang-orang muda yang berdayakan untuk bisa membantu agar bagaimana caranya bisa meningkatkan produktivitas bahkan penjualan kepada mereka-mereka yang setidaknya bisa beradaptasi dengan teknologi baru gitu. Ini yang kita harapkan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari cara untuk bisa benar-benar mengikuti tren saat ini. Yang kedua, Indonesia mungkin kita anggap memiliki keterbatasan. Contoh saja Pontianak. Pontianak itu pemilik handphone Android yang benar-benar memanfaatkan Android atau aplikasi itu antara 5-7% saja. Maksimal sebanyak-banyaknya 10% lah. Artinya di antara 600.000 warga di kota Pontianak ini yang menggunakan itu tidak banyak. Kalau 10% berarti hanya 60.000. Artinya pasarnya sebenarnya bukan terbatas, tapi dibatasi oleh kemampuan menggunakan aplikasi itu sendiri. Nah, ini mungkin perlu juga kawan-kawan atau sahabat-sahabat UMKM untuk bisa berpikir bagaimana caranya bisa mengedukasi calon pembeli Anda atau customer Anda dengan cara mengajak mereka, menggiring mereka untuk masuk ke dalam e-commerce Anda atau ke dalam media sosial Anda. Oke. Ada solusi juga di sisi lain, ya, ada sisi lain juga yaitu solusinya bagaimana kalau kami tidak terbiasa dengan e-commerce. Nah, ada solusinya. Solusinya adalah gunakan platform e-commerce yang sudah banyak sekali saat ini dan sudah menasional, misalnya Tokopedia, Shopee, atau mungkin hal-hal sejenis itu, atau manfaatkan media sosial yang gratis saat ini, misalnya Instagram. Sekarang udah ada Instagram bisnis, udah ada Facebook, ada fanpage dan segala macam. Manfaatkan itu untuk bisa memanfaatkan momentum ini dengan perubahan-perubahan yang dinamis sifatnya. Oke, jadi itu dulu sementara. Yang pertama adalah bagaimana kita berpikir dari offline menuju ke online. Hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, informasi bahwa saat ini
hampir rata-rata orang sudah mulai masuk ke dalam survival mode. Artinya dia dalam mode kehidupan untuk bertahan. Pada saat orang sudah survival mode, otomatis yang mereka akan lakukan adalah efisiensi. Bagaimana mereka bisa melakukan efisiensi terhadap hidup mereka, keseharian mereka, termasuk juga mungkin hal-hal yang berhubungan dengan belanja. Nah, karena berhubungan dengan masalah efisiensi, tentu yang terjadi adalah kita harus benar-benar bisa membaca keinginan pasar. Jadi saat ini Anda harus lakukan adalah membaca keinginan pasar dan membuat pasar yang mana pasar itu sudah terbentuk karakternya dan mungkin sudah tersedia demand-nya atau permintaannya. Jadi tinggal Anda supply. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu tinggal Anda lakukan. Makanya yang paling penting saat ini adalah Anda harus sering-sering melakukan survei. Ya, survei. Yang kedua, saat mereka sudah efisiensi, ada hal lagi yang harus diperhatikan bahwa saat ini yang paling penting adalah bagi Anda seorang UMKM, Anda harus tetap mempertahankan cash flow. Ya, Anda harus mempertahankan cash flow, perputaran uang. Perputaran uang sangat penting buat Anda saat ini karena Anda harus bisa mengikuti perkembangan di mana sekali lagi apa yang menjadi kebutuhan pasar itu yang harus dipenuhi saat ini. Kalau memang sekiranya pasar tidak membutuhkan dan Anda bertahan dengan bisnis itu, maka dipastikan cash flow Anda mandek. Gitu. Nah, kalau sudah berhubungan dengan survival mode, ya kan, dan dalam bisnis yang penting adalah cash flow, maka perhatikan 3 hal. Apa itu 3 hal? Yang pertama adalah produk, market, dan customer retention. Produk Anda, pastikan bahwa produk Anda adalah produk atau jasa yang memang dibutuhkan. Ya, pastikan bahwa itu adalah memang yang dibutuhkan. Ini penting sekali karena jika Anda memiliki bisnis-bisnis yang sifatnya memang dibutuhkan, maka dipastikan bahwa produk Anda akan lebih cepat untuk berputar. Dan tentu jika produk itu cepat berputar, maka yang pasti yang terjadi adalah Anda akan mendapatkan cash flow lebih cepat. Ya, selain itu juga produk yang Anda sajikan, yang Anda buat, yang Anda produksi, itu ada baiknya adalah benar-benar produk yang market fit ya. Artinya jumlah produk yang Anda butuhkan itu memang yang Anda buat itu adalah memang benar-benar solusi buat orang gitu. Jadi produk Anda memang dibutuhkan oleh orang lain, maka sekali lagi lakukan riset kira-kira apa produk yang dibutuhkan orang lain. Yang kedua adalah market ya. Jadi pastikan market Anda large gitu, size large, artinya pasarnya masih luas. Pasar masih luas itu contohnya saat ini adalah misalnya hal-hal yang berhubungan dengan permintaan yang tinggi, ya, demand-nya tinggi. Nah, supply-nya tentu akan lebih mudah gitu untuk Anda masuk ke dalam dunia supply, dalam dunia kebutuhan-kebutuhan tersebut. Misal contoh, saat ini yang paling banyak adalah kebutuhan terhadap alat kesehatan misalnya, masker, atau misal hand sanitizer. Nah, dari awal-awal kemarin booming banget kan gitu. Nah, makanya saat ini orang berebut semua pada berjualan yang namanya masker misalnya kayak gitu, atau hand sanitizer itu sendiri. Jadi, market juga harus mempengaruhi. Pastikan bahwa pasar Anda itu luas dan permintaannya cukup tinggi. Yang ketiga, yang terakhir adalah customer retention atau repeat order. Artinya memang ada pengulangan terhadap pembelian produk yang Anda buat. Nah, kalau misalnya Anda buat produk yang jarang diulang oleh orang-orang, yang hanya dipakai setahun sekali atau mungkin dipakai hanya setahun 3 kali, maka dipastikan bahwa produk Anda tidak bisa dianggap sebagai penyedia cash flow yang cepat gitu. Nah, makanya oleh karena itu mungkin ini penting banget buat Anda memperhatikan high customer retention itu tadi. Oke, mungkin itu dulu sementara yang bisa saya sampaikan dalam audio learning kita hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat, dan yang pasti saya hanya berharap fokuskan dulu dengan kondisi saat ini, dengan kita berada di rumah, banyak kesempatan kita untuk belajar, banyak kesempatan kita untuk mulai membuka diri terhadap dunia online,
dan Anda bisa belajar banyak, bisa dari YouTube, bisa dari teman yang sudah pengalaman, atau Anda bisa belajar dari internet ya. Saya pikir sekarang informasi sudah sangat terbuka, Anda bisa belajar. Yang pasti saya berharap Anda semua bisa ya, Anda semua bisa membuka diri Anda. Ini paling penting, membuka diri Anda terhadap informasi terbaru. Jangan pernah menutup diri Anda dengan arus gitu. Anda mau melawan arus atau Anda mau ikuti arus, ini tergantung Anda sendiri. Yang pasti itu, dan yang penting juga yang ingin saya sampaikan terakhir adalah jangan sampai saya lupa, yaitu pastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan tercatat. Ini adalah era baru di mana new normalnya UMKM, dan itu mudah-mudahan bisa menjadi cara Anda untuk bisa memaksimalkan diri Anda di dalam bisnis atau usaha UKM Anda. Terima kasih, sampai bertemu di audio learning selanjutnya bersama saya Muhammad Rizal Edwin, tukang ngapi nomor 2 di Pontianak. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Salam sukses, mulia dunia akhirat, salam keberkahan, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.